Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, sudah rapat kita berangkat. Jumpa lagi bersama Kak Ian. Adik-adik, hari ini kita akan memasuki intensif keempat dari mata uji kuantitatif. Ya betul. TPS yang satu ini adalah TPS yang paling menarik. Kenapa? Karena soal-soal yang muncul sebetulnya adalah soal-soal pemahaman konsep dasar matematika di SD dan SMP. Artinya, ketika kamu waktu SD dan SMP belajar matematikanya secara benar, maka soal-soal ini akan sangat amat mudah. Ya. Kali ini kita akan membahas 20 soal, di mana 20 soal itu harus dikerjakan dalam waktu 20 menit. Artinya rata-rata satu soal kita bisa libas dalam waktu 1 menit. Oke, sebelum kita masuk, kakak akan kasih kesempatan kamu untuk mengerjakan terlebih dahulu. Kamu timer sendiri dalam tempo 20 menit. Kamu upayakan untuk mampu menjawab semua soal. Oke, setelah itu nanti kakak akan kasih pembahasannya. Oke, buat kamu yang belum siap, ayo ambil spidol, pulpen, pensil, semua yang kamu butuhkan, buku, kertas ya. Dan jangan lupa cemilan dan segelas kopi. Oke? Baik, kakak tunggu setelah ini. Gimana? 20 soal berhasil? Oke, berhasil atau tidaknya, yang terpenting adalah kamu memahami strategi dan bagaimana memanage waktu agar setiap soal itu bisa kita kerjakan bahkan kurang dari 1 menit. Ya, yang terpenting adalah dapatkan feel-nya, dapatkan strateginya, lalu resapi ke pikiran kalian sehingga ketika nanti kamu ketemu soal-soal kuantitatif berikutnya, kamu sudah terbiasa dengan ide-ide yang brilian. Oke? Nah, kita mulai pembahasan di soal nomor 1. Kita baca sebentar. Di situ diberikan sebuah segitiga di mana pada gambar di samping BC, sisi BC sejajar dengan DE, ya. Lalu panjang sisi AC adalah X dan panjang sisi CE adalah 4X. Berapa luas segitiga ADE? Artinya segitiga yang besar. Jika luas segitiga ABC itu adalah 100 cm persegi, ya. Nah, strategi yang harus kalian lakukan adalah ketika ketemu soal yang seperti ini kalau di SMP namanya kesebangunan, maka kita pecah segitiganya, ya. Jadi kita gambar ulang segitiganya seperti ini. Yang ABC itu yang kecil ya, ABC yang kecil kita namain di sini ABC. Lalu yang besar ADE kita gambar di sebelahnya ADE, ya. Ini A, ini D, ini E. Oke, paham ya? Nah, setelah kita gambar begini, lalu diketahui oleh soal panjang AC itu X, betul ya? Sementara panjang panjang CE 4X. Artinya ACX, CE 4X. Berarti kalau AE 5X, betul. Maka ini adalah 5X. Nah, yang akan mau sampaikan, ketika panjang sisi ini X yang ini adalah 5X, maka yang terjadi adalah tinggi segitiga yang ini berarti kita anggap T, betul ya? Berarti kalau yang segitiga yang besar itu adalah 5T. Begitu juga dengan kalau ini kita anggap sebagai alas, ya, maka ini kita anggap sebagai A. Maka yang ini berarti 5A. Nah, yang perlu kamu tahu adalah ketika sudah seperti ini kita tinggal menghitung luasnya saja. Kebetulan yang kecil sudah dikasih tahu sama soal luasnya 100 cm persegi. Berarti tinggal kita masukin rumusnya, betul ya? Ya, luas segitiga semua tahu ya, Sabang sampai Merauke pasti tahu, termasuk kamu, betul nggak? Setengah kali alas kali tinggi. Dan kebetulan ini nilainya kita udah dapat, yaitu 100. Paham ya? Nah, sementara segitiga yang besar, kita tinggal buat luasnya juga. Luasnya adalah sama setengah kali alas kali tinggi. Kebetulan segitiga yang besar ini alasnya 5A, betul ya? Lalu tingginya 5T. Maka yang kita lakukan apa? Ya kali aja semua. Ya cuma 5 kali 5-nya taruh di depan. Loh kenapa begitu Kak? Karena supaya setengah dikali alas dikali tingginya tetap bentuknya nyatu.
Sehingga kita bisa lihat, oh tadi kan setengah AT atau setengah alas kali tinggi itu adalah segitiga yang kecil, luas segitiga yang kecil, betul ya? Yaitu nilai 100. Maka di sini kita bisa buat, ini udah kita ganti 100, setelah itu 25 dikali 100. Jawabannya berapa? Iya, 2500 cm persegi. Berarti pilihan jawabannya adalah A. Mudah kan? Nah, sekarang kamu resapi soal ini, lalu kamu ulang. Ingat, feel-nya dapatkan, lalu strateginya kamu perhatikan. Ketika kamu ketemu soal-soal yang lain, walaupun bentuknya berbeda, kamu bisa terapkan strateginya. Oke, silakan diulang. Baik adik-adik, kita masuk ke soal berikutnya, itu nomor 2. Ya, kakak bacakan dulu soalnya. Sebuah komite terdiri dari 6 guru akan dipilih dari 5 guru laki-laki dan 8 guru wanita. Jika komite dipilih secara acak, berapa peluang terpilihnya jumlah guru laki-laki dan guru wanita sama? Maksudnya apa? Jadi jumlah guru laki-laki dan wanita itu sama. Kan mau dipilih 6, berarti logikanya guru laki-laki 3, guru wanita 3. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada 2 kemungkinan yang bisa kita pakai, antara permutasi atau kombinasi. Nah, ini adalah soal peluang. Yang kakak mau sampaikan adalah ketika kita melihat permutasi atau kombinasi, kadang kita suka lupa, betul nggak? Mana yang permutasi, mana yang kombinasi? Mana yang kalau yang urutan dianggap penting itu yang permutasi atau kombinasi? Gampang ingatnya. Kalau permutasi kan depan hurufnya P, berarti penting urutan. Kalau kombinasi huruf depannya itu kan, kalau C kombinasi ya bahasa Inggrisnya kan, kalau Indonesia kombinasi pakai huruf K, berarti kagak penting. Udah, logikanya kalau permutasi itu penting, kalau urutan penting berarti AB dihitung 1, BA dihitung lagi, berarti 2, logikanya gitu. Berarti logikanya kalau permutasi itu jumlahnya pasti akan jauh lebih banyak. Sementara kalau kombinasi AB sama BA dianggap 1 ya. Jadi hitungannya nanti pasti lebih banyak yang permutasi. Maka kalau kita lihat permutasi itu kan mengambil apa, kita punya, kalau kayak contoh soal ini ya, ada 5P3, berarti kita mau kita punya slot atau kita punya tempat 3 yang mau diisi 3, diambil dari 5 ya, ada 5 orang kita mau ambil buat ditaruh di 3 tempat gitu ya. Berarti yang pertama pasti 5-5-nya bisa masuk, betul nggak? Iya dong. Nah, yang berikutnya karena salah satu yang masuk ke sini berarti berkurang 1, tinggal 4. Lalu yang berikutnya pasti berkurang 1 lagi. Maka jawabannya 5 kali 4 kali 3, sederhana. Berapa jumlahnya? 60 ya. Kenapa? Karena kemungkinannya banyak. Ya, urutan penting. Sementara kalau kombinasi dengan konteks yang sama, mengambil 3 dari 5 ya, maka di atas pun sama, 5 kali 4 kali 3. Cuma karena urutan itu dianggap tidak penting atau kagak penting, maka dia dibagi dengan faktorial dari slot yang tersedia. Karena yang tersedia adalah 3 kursi atau mau ngambil 3, berarti 3 faktorial, ya udah 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau misalkan mau diambil 4 dari 5, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 bawahnya dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dapat ya? Nah, dan ini kita dapat feel-nya. Berarti kalau gitu, mana yang kita pakai? Kita lihat soalnya. Kira-kira mau gurunya yang mana, laki-lakinya dari 5, penting gak urutan? Gak penting. Kenapa? Karena kita hanya mau ngambil 3, terserah yang mana aja, yang penting laki-laki dari 5 tuh. Begitu juga dengan yang wanita. Maka keputusannya jelas, kita pakai yang kombinasi. Berarti gimana nulisnya? Nah, kita harus ingat bahwa yang namanya peluang itu kejadian yang diminta dibagi dengan semua kejadian. Kejadian yang diminta itu kan 5 guru 3 dari 5 guru laki-laki, 3 dari 8 guru wanita. Itu yang diminta. Per semua kemungkinan berarti 6 dari 13. 13 dari mana? Karena 8 tambah 5, 13. Maka di sini kita tulis berarti 5C3 dikali 8C3 dibagi, betul ya, semua kejadian. Betul, berarti 13C6 gitu. Udah, kalau gini tinggal kita terjemahin. 5C3 berarti di atas pasti 5 kali 4
kali 3, karena kombinasi berarti dibagi. Lihat ada berapa slot? 3, berarti dibagi 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Ini yang laki-laki. Dikali 8C3, berarti 8 kali 7 kali 6. Dibagi karena 3 slot berarti 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Paham ya? Lalu ini dibagi dengan semua kejadian. Ada berapa tuh yang diminta? 6. Berarti si 13-nya kita kalikan sampai 6 kali aja mundur. 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8. Tuh agak 4, ya udah 6 ya. Dibagi ya karena slotnya 6 berarti 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau udah kayak gini gimana? Tinggal kita coret ya. Terjadilah yang namanya pemodaran. Lihat dulu yang atas. Nih 3 sama habis, betul ya? 1 pasti habis. 4 sama 2 coret 2 di sini, betul? Berarti tersisa 5 dan 2. Dikali nggak? Nggak usah jadi kali. Ntar kita lihat. Yang kanan, yang wanita. 6 sama 3 mati ya. Sisa 2. 2 sama 8 ya sisa 4. Ini 1 habis. Berarti yang tersisa sini 4, 7 sama 2. Kita lihat yang bawah. 12 sama 6 coret. Berarti ini 2. Betul. Ini 5 sama 10 nih berpasangan nih, sama-sama kelipatan 5. Berarti ini 2. Betul ya? Lalu 11 nggak ada temannya. 9 ada sama 3. 3. Lalu 2 sama 8. Betul ya? Jadi 4. Oh 4 ketemu lagi sama 4. Habis. Ini 1 juga habis. Bawah habis semua? Habis. Ini yang atas juga semua bawahnya habis. Berarti yang tersisa hanya 13, 2, 11, 2 dan 3. Nah, selanjutnya kita tulis aja di sebelahnya yang sisa-sisanya. Ini kan kali, ya udah dempetin aja. Berarti tersisalah 5 kali 2 kali 4 kali 7 kali 2 per 13 kali 2 kali 11 kali 2 kali 3. Apa yang dilakukan? Pemodaran lagi, betul ya. Kita lihat 2 sama 2 habis, betul? 2 sama 2 mati, ya enggak? Mana lagi yang bisa? Oh udah nggak bisa ya? Ya berarti tinggal kita kalikan. Yang atas 5 kali 4 kali 7. 5 kali 4 20. 20 kali 7 2 kali 7 14. Tambahin 01 berarti 140 per. Yang bawah ini menarik nih, 13 kali 11 kali 3. Kalau 13 kita kali 3 kali 11, habis itu baru kali 3, waduh ribet. Ya, padahal 11 itu perkalian yang enak. Maka kita kaliin aja dulu 13 sama 3. Berapa? 39 ya. Berarti kita dapat 39 dikali 11. Nah, kalau kamu mau hitung seperti ini letakkan 11-nya di bawah. Kenapa? Karena kalau 11 di bawah dia tinggal nyalin aja 9393. Jumlahin 9, 2, 1, 4. Jadi 429. Atau kamu mau pakai teknik tanpa coret, gampang, tapi kakak nyontohinnya kakak coret ya. Ini kan 39 dikali 11. Kan nggak kebayang. Ya udah, 39 dikali 10 bisa. Bisa ya? Berapa? 390. Lalu masih ada 1 kan? 1 kali 39 belum dihitung. Ya tambahin aja 39. Berapa tuh? Berarti 429 sama. Berarti di sini per 429. Ya, jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah yang B. Oke? Nah, silakan resapi dan diulang. Ya, kita masuk ke nomor 3. Ya. Jika bekerja bersamaan, dua mesin pompa A dan B bisa mengisi tangki air selama 3 jam. Jika mesin pompa A beroperasi sendiri bisa mengisi selama 4 jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pompa B jika beroperasi sendiri untuk mengisi tangki yang sama ya? Jadi kasusnya ini ada 2 pompa A dan B. Kalau dia kerja bareng, kita tulis dulu ya, biar enak ya. Kalau dia kerja bareng, maka butuh waktu 3 jam untuk 1 tangki, betul ya? Nah, berarti kalau per jamnya tiap 1 jam itu berapa tangki yang terisi? Iya, sepertiganya. Paham ya? Nah, ini kita pegang nih.
kita kotakin. Lalu kalau si A doang ya, seperti soal bilang kan, kalau mesin pompa A saja itu beroperasi sendiri, dia bisa mengisi selama 4 jam. Berarti kalau pompa A saja itu 4 jam. Oke, untuk satu tangki. Berarti kalau per jamnya tiap 1 jam berapa dong? 1/4, betul ya. Nah, ini kita pegang. Dari sini udah gampang banget. Kalau mau lebih gampang lagi, kakak punya trik. Kita gambar aja. Yang ini kerja bareng. Udah, kita bikin panjangnya segini. Inilah satu tangki. Berarti yang ini juga ya. Ini satu tangki juga. Oke. Nah, karena kerja bareng tadi dia 3 jam baru penuh satu tangki, berarti ini kita bagi 3 nih. Ya, kira-kira seperti inilah. Oke. Dan kita udah buat per jamnya 1/3. Berarti kalau kerja bareng maka 1/3. Betul? Nah, sementara kalau yang ini dia butuh waktu 4 jam, berarti kita bagi, jangan bagi 3, bagi 4 dong. Nah, kira-kira segini. Oke. Berarti 1 jamnya 1/4, berarti kita arsir nih 1/4. Gitu. Kebayang kan? Nah, di sini kita tulis berarti ini 1/3, yang ini 1/4. Betul ya? Kan yang ditanya soal si B kalau beroperasi sendiri berapa lama, kan gitu. Oke, nah kita lihat. Di sini kalau kita tarik garis, maka jelas sekali ada sisa, betul ya? Sisa di sini nih. Nah, inilah si B. Berapa ya? Belum tahu, tulis aja si B. Logikanya si A yang udah tahu angkanya 1/4 ditambah si B pasti jadinya kerja bareng dong. Ya udah kita bikin bawahnya. Berarti si A 1/4 ditambah tuh, kecilan ya, agak gede dikit lah. 1/4 si A ditambah si B belum tahu berapa, itu hasilnya pasti 1/3. Dapat? Ya udah, aljabar selesai. B sama dengan 1/3 dikurang 1/4. Oke, maka sama dengan bawah 12. 12 bagi 3 4. 12 bagi 4 3. 4 kurang 3 berarti 1. Oke, dengan demikian maka waktu yang dibutuhkan oleh si B jika beroperasi sendirian tinggal dibalik aja, dibuat 1/12, berarti jadinya 12 jam. Gampang kan? Apa jawabannya? E ya? Oke. Jadi seperti itu ya. Kamu ulang, kamu rasain, dapetin strateginya, lalu baru kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan. Baik adik-adik, kita masuk ke soal nomor 4 ya. Ini gampang banget. Nilai dari X dan Y berhubungan dengan persamaan Y sama dengan K per X ya. Dimana K konstan. Jika Y sama dengan 45 ketika X sama dengan 3, berapa nilai X ketika Y sama dengan 180 ya. Maka di sini kakak juga ingatkan bahwa pada saat kita melihat sebuah soal, kita ingat bahwa yang namanya logis adalah itu kita paham makna setiap kata ya dalam soal. Jadi ini gampang banget. Pokoknya dan X dan Y berhubungan sama persamaan Y sama dengan K per X, betul ya? Dimana nilai K itu konstan, artinya nggak berubah, dia tetap. K itu konstan, oke? Nah, maka kalau kita lihat di sini berarti kita bisa masukin nih, karena datanya mengatakan jika Y sama dengan 45 ketika X sama dengan 3, berarti kita bisa masukin ketika Y-nya 45 sama dengan K per X-nya berapa? 3, berarti masukin 3. Maka K sama dengan 45 dikali 3. Nggak usah dikaliin, biarin aja begini. Tuh ya, kita kotakin. Oke. Nah, sekarang kita lihat berapa nilai X ketika Y-nya 180. Ya udah, kita masukin aja. Y sama dengan K per X. Nah, Y-nya udah dapat 180, berarti 180 sama dengan K-nya udah dapat belum? Udah, K-nya adalah 45 kali
3. Betul. Per berapa? Per X. Dapat nggak? Berarti di sini 180 kan kali X. Berarti X nanti 180-nya balik ke sini dong. Maka X sama dengan 45 dikali 3 per 180. Bener nggak? Percaya kan sama kakak? Nggak usah dikaliin. Karena ini coret ke sini. Betul ya? 45 kali 2 90. Terus 80 berarti sini habis, tinggal 1, ini 4. 3 per 4. Selesai. Mana jawabannya? Yang A, betul ya? Oke, paham? Lihat, temukan idenya, langsung rasain. Oh, ini begini, seret. Tes. Konstan. Konstan itu berarti tidak berubah. Itu yang tadi bilang, paham makna setiap kata. Maka ketika dapat K-nya, kita terjemahkan ke sini. K-nya dapat, K-nya ada, Y-nya ada, pasti X bisa kita dapatin. Oke, silakan diulang. Oke adik-adik, kita masuk ke soal nomor 5. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang sepertiga dari kelilingnya. Langsung kita gambar persegi panjang mempunyai panjang ya, sepertiga dari kelilingnya. Berarti di sini kita bisa buat bahwa P itu sama dengan sepertiga keliling. Nah, ternyata keliling udah tahu, berarti langsung kita ganti sepertiga dari 150. Berarti P-nya berapa? Iya, P-nya berarti 50. Nah, sekarang logika, kalau P-nya 50, berarti ini 50 dong. P udah 100 ya. Berarti untuk mencapai 150 butuh 50 lagi. Maka 50 ini pasti bagi 2 ini sama ini. Berarti udah ketahuan lebarnya pasti 25. Luas persegi panjang sama dengan 50 dikali 25. Sama dengan berapa? 5 kali 25? 125, betul. 125 tambahin 01, jadinya 1250. Paham ya? Tuh, jawabannya adalah yang E. Artinya ketika refleks-refleks seperti ini sudah kamu dapatkan, kamu kombinasikan dengan ya bodoh-bodoh lah, cara bodoh-bodoh ya kan, cara intuisi. Ini udah dapat set seperti yang tadi kakak contohkan, maka akan dapat jawabannya dengan waktu yang jauh lebih cepat. Oke? Ya, kita masuk ke soal nomor 6. Di soal sebelumnya mungkin kamu yang bingung, ini nomor 4 atau nomor 5 sih yang di sini ya. Nah, sebelum itu nomor 5. Tadi lupa diganti ya, itu nomor 5 ya, bukan nomor 4. Oke, nomor 6. Jumlah 3 angka berurutan dari bilangan bulat ganjil. Oke, ada 3 bilangan berurutan ganjil, bilangan bulat ganjil, berarti nggak pecahan, bulat ya. Dan dia berurutan, tapi ganjil. Itu katanya jumlahnya. Jadi kalau ditambahin, gitu ya, itu jumlahnya sama dengan 249. Nah, yang ditanya berapakah angka terbesar dari ketiga angka tersebut? Ya gampang banget. Strateginya gampang. Mau tahu ini berapa? Nggak penting. Yang penting kita bagi 3 aja dulu, ya. 249 bagi 3. Berapa tuh? 24 bagi 3, 8. 9 bagi 3, 3. Berarti di sini kita isi aja 83, 83, 83. Nah, supaya dia berurutan, gimana langkahnya? Ya, karena dia berurutan dia harus ganjil, maka kita subsidi aja. Ini kurangin 2. Kalau kurangin 2 karena harus ganjil. Terus 2-nya kemana? Pindah kemari. Jadinya 85. Ini kalau dijumlahin so pasti 249 juga. Terus angka terbesar yang mana? Ya udah selesai, 85. Berarti jawabannya yang C. Mantap kan? Oke, silakan kamu ulang. Baik, kita masuk ke soal nomor 7. Jumlah dari 2 angka adalah 3,6. 2 angka bebas. Kita bikin aja A tambah B, betul ya? Jumlah 2 angka A tambah B sama dengan 3,6. Lanjut, selisihnya adalah 1,2. Berarti ya udah A kurang B dong, sama dengan 1,2. Yang ditanya apa? Angka terbesar. Bercanda nih soal. Ya kita kurangin aja lah, betul lah, bunuh ya. Maka A mati, B dikurangin B, berarti jadinya B plus B. 2B sama dengan ini kurang
berarti jadinya 2,4. Maka B-nya adalah 1,2. Nah, kita masukin B 1,2 kemana? Bebas, yang mana aja boleh. Kita masukin ke sini misalnya, berarti A ditambah 1,2 sama dengan 3,6. Betul ya? Berarti A sama dengan 3,6 kurang 1,2. Belum kelihatan ya, udah tulis nggak apa-apa ya, 1,2. Berarti A nya berapa tuh? 2,4. Betul ya? Ya udah, lihat antara A sama B, mana yang lebih besar? A, 2,4. Berarti jawabannya adalah yang D. Simpel kan? Nah, silakan. Kalau ini kayaknya nggak usah diulang ya. Ya udah, yang penting ingat langsung refleks. Kalau seperti ini pasti ujung-ujungnya pemodaran, eliminasi ya. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 8. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Rata-rata dari rata-rata. Tambahin baginya. Rata-rata dari setengah, seperempat, 2/3 dan X adalah 3/4. Berarti ini tinggal tambahin dibagi, ini ada berapa? Ada 4. Ya udah, hasilnya pasti 3/4 ya. Kita buat aja langsung. Setengah ditambah 1/4 ditambah 2/3 ditambah X itu hasilnya dibagi 4 gitu ya. Karena dapat data hasilnya harus 3/4. Nah, kalau di luar sana mah pusing, tapi kalau anak kuantum gampang. Ini bisa kita modarin. Terjadi pemodaran, betul ya? Maka tersisa atas. Atas ini pun biasanya kerja satu-satu. Wah, kelamaan, kita langsung kali semua. Ini 2, 4, 3. Bisa sama di mana? Iya, betul. Di 12 ya. Berarti kita kali semuanya dengan 12. Jangan lupa ini udah modal nih. Oke, sekarang lihat 12 kali setengah 6. Tambah 12 kali seperempat 3. Tambah 12 kali 2/3. 12 per 3 4 pangkat 2 8. 12 kali X 12 X. Itu sama dengan 12 kali 3 36. Berarti 12X tetap di kiri sama dengan 36 dikurang berapa nih? 9 tambah 8 17. Oke, 36 tambah 7 dikurang 17. 36 kurang 16 aja dulu. 20 kurang 1 lagi. Kan tadi kan maunya 17. Berarti 19. Maka X sama dengan 19/12. Selesai. Jawabannya apa? Jawabannya yang A. Betul ya? Silakan kamu resapi strateginya. Oke? Baik adik-adik, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu nomor 10. Di sini ada 3 pernyataan. Kita suruh cari pernyataan yang benar ya. Pernyataan 1, bilangan genap dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya tetap genap. Kalau kita lihat ya iyalah, bilangan genap berapa maunya? 2. Pangkatnya ganjil 1 aja tetap genap ya enggak? Mau berapa lagi? 4. Pangkatnya 1 aja. Hasilnya 4. Artinya bilangan genap jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasil tetap genap. Berarti 1 benar ya. Lalu yang kedua, jumlah bilangan ganjil dan genap adalah ganjil. Ya iyalah, betul nggak? 2 tambah 1 3. Berapa maunya genap sama ganjil? 20 tambah 17 37. Ganjil kan? Berarti benar. Pernyataan 3, kuadrat bilangan genap selalu dapat dibagi 4. Kita ambil aja angka terkecil. Bilangan genap terkecil berapa? Angka 2 ya. 2 di kuadratin. Hasilnya berapa? 4. 4 bisa dibagi 4? Bisa. Maka selanjutnya pasti bisa dibagi 4 juga. Ya, karena misalkan contoh kita ambil angkanya berapa? 4. Apalagi angkanya 4, pasti bisa. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Iya. Ini soal ya paling 10 detik 15 detik lah. Pasti bisa kamu. Oke? Oke, adik-adik, kita lanjut ke nomor 10. Nah, ini baru beneran nomor 10. Tadi sebelumnya salah tulis tuh nomor 9 harusnya ya. Oke. Nomor 10, jika A sekian, B sekian, C sekian, maka A dikurang akar B tambah C kuadrat berapa? Ya udah, tinggal kita masukin aja nih. A nya berapa? Min 7/3.
3. Lalu dikurang akar B. B mana? 1/4. Ditambah C kuadrat. C-nya berapa? 2/3. Berarti kita tulis 2/3 yang dikuadratin. Ya. Nah, dalam teknik menulis, ya, karena kamu sudah di tahapan ini, tahapan UTBK, maka 2/3 yang dikuadratin kamu bisa langsung tulis hasilnya. Ya. Lihat, 2/3 C dikuadratin, berarti 2/3 dikuadratin berarti 4/9. Betul? Nah, min 7/3 dikurang akar dari, lihat bawahnya sama berapa? 9/4. KPK-nya 36 ya. Maka 36 bagi 4 9. Ini tambah bagi 9 4 kali 4 16. Oke, maka ini min 7/3 dikurang akar dari 25/36. Betul ya? Ini bisa kamu langsung tulis tadi 25/36. Berarti berapa? Ya, betul ya, 5/6. Berarti 5/6. Nah, udah gampang banget nih. Min 7/3 min 5/6. Samain aja penyebutnya. Berapa? 6. 2 kali 7 14. Jangan lupa minnya. Betul? Dikurang 5 tetap. Berarti hasilnya berapa? Min 19/6. Selesai. Jawabannya adalah yang E ya. Oke. Nah, kalau ini hanya perhitungan biasa sederhana. Yang terpenting adalah bagaimana strategi menulis dengan cepat. Kalau ada angka yang sudah kamu bisa operasikan dengan cepat, langsung tulis hasilnya ya, nggak perlu langsung hitung terlalu panjang. Oke, yang penting tetap waspada. Jadi tetap waspada, tulis penuh rasa, tenang, maka kemungkinan salah itu akan sangat kecil sekali ya. Dan pesan kakak, kalau kamu ketemu menghitung dalam keadaan menghitung lalu hasilnya menurut kamu salah atau nggak ada jawabannya, maka jangan dikoreksi, tapi kerjakan ulang aja. Itu lebih baik ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita masuk ke soal nomor 11. Diketahui n kuadrat min 96 sama dengan 4000 ya, dan setengah sama dengan 4/n. Maka nilai dari nanti kita hitung ya. Oke, langsung aja kita terjemahin. Berarti di sini kamu tinggal tulis n kuadrat itu sama dengan 4000 plus 96. Kak, kok nggak langsung ditambahin? Nah, nanti kakak jelasin. Nah, sekarang kita terjemahin yang ini. Yang ini dia bilang setengah 1/2 itu sama dengan 4/n, berarti n-nya sama dengan 8 ya. 4 kali 2 8 bagi 1 ya, maka n-nya 8. Dah, dapat ya? Nah, berarti kita bisa lanjutin nih. Berarti n itu 8 dikuadratin berapa? 64. Maka 64m kuadrat itu sama dengan 4000 ditambah 96. Oke, paham? Nah, supaya enak, berarti langsung kita bagi 64-nya pindahin aja per 64. Ada yang menarik di sini. Kalau begini kan nggak kelihatan. Maka strateginya adalah si n tadi kita dapat 8. N kuadrat berarti 8 kali 8. Maka kita tulisnya 8 kali 8 aja. Ya, kita coba simulasikan ya cara perhitungan seperti ini biar angkanya tidak membesar. Nah, lihat, ini bawah ada 8. Atasnya itu bisa nggak dibagi sama 8? Bisa kan? Coba 4000 bagi 8, langsung lihat 40 bagi 8 5. Berarti 500 dong, betul. Maka ini juga bisa nih 96. 96 bagi 8. Coba 8 kali berapa hasil 96? 8 kali 10 aja udah 80. Berarti tambahin 2 lagi, cocok karena 2 kali 8 16, 96 ya. Berarti sepakat 8 ini kita keluarin. 4000 bagi 8 500 ditambah 96 tadi bagi 8 berapa? 12 per
8 kali 8. Ini tujuannya, kenapa enggak kita kaliin. Ini mati kan? Selanjutnya, oh masih bisa. Lihat, 512. Ini ada 8. Maksain bagi 8 nggak bisa, nanti pecahan. Berarti 500 bagi 4 aja bisa. Ini sama-sama bisa bagi 4, bisa bagi 4. Berarti kita keluarin 4-nya. Berapa tuh? 125, betul. Ditambah 3 per 8. Coret-coret, ini 2. 128 bagi 2 berarti 64. Ternyata M kuadrat itu 64. Berarti M-nya sama dengan plus minus 8. Nah, yang ditanya adalah berapa sih setengah M tambah seperempat N min 9? Ya udah, karena jawabannya ada dua kemungkinan, kita cobain dua-duanya. Yang pertama, tulis sini ya. Yang pertama untuk M sama dengan 8 dulu ya. Berarti setengah dikali 8 ditambah seperempat dikali M-nya 8 lalu dikurang 9. Betul ya? Sama dengan berapa? Ini coret 4. Ini coret 2, betul? Lalu 4 tambah 2 berapa? 6. 6 dikurang 9 min 3. Inilah kalau M-nya kita ambil yang positif 8 atau 8. Sekarang untuk M sama dengan min 8. Tinggal masukin setengah dikali min 8 ditambah seperempat dikali 8 dikurang 9 sama dengan berapa? Coret min 4, coret 2, min 4 plus 2 min 2, min 9, min 11. Sekarang tinggal kita lihat di pilihan ganda yang ada yang mana? Oh, ternyata yang min 11 gak ada, yang ada adalah min 3. Maka jawabannya adalah min 3. Berarti yang E. Paham ya? Jadi inilah sebuah strategi menghitung supaya kamu nggak membesar angkanya ketika ngitung, ya. Karena kalau angkanya sudah membesar, maka resiko keseleo ngitung atau terjadi kesalahan hitung itu akan sangat mungkin terjadi. Oke? Nah, kamu bisa pelajari, pahami, dan kamu ulang ya. Oke? Silakan diulang. Oke, lanjut ke nomor 12 ya. Waduh, hampir salah lagi nih nomornya. Oke, nomor 12 deh. 12 abkatso. Apa kata soal? Nilai T yang memenuhi persamaan bla 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 ya. Persamaan yang kita cari, ya udah. Berarti kita aljabarin aja ya. Di sini ada T kuadrat, kita terus ulang aja dulu ya. T kuadrat min 3 per 4 dikurang 1,25 sama dengan min T kuadrat per 4. Maka supaya gampang semuanya kita kali 4. Betul ya? Ya udah. Maka kalau kali 4 ini 4 hilang, berarti tersisa T kuadrat min 3 min 4 kali 1,25 berarti 5, betul. Sama dengan ini 4 hilang, berarti min T kuadrat. Wow, udah kelihatan banget tuh. Maka ini 2T kuadrat sama dengan min 3 min 5 min 8, pindah ke kanan jadi 8. T kuadrat sama dengan 4. T sama dengan plus minus 2. Nah, nilai T yang memenuhi adalah kalau nggak 2 ya min 2. Tinggal kita lihat pilihan ganda. Oh, 2-nya nggak ada, berarti yang dipakai adalah yang min 2. Paham ya? Oke, silakan kalau mau ulang lalu catat, resapi. Oke? Baik adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Jika 2 pangkat A plus 1 sama dengan 64 dan 3 pangkat B plus 1 sama dengan 27, berapakah nilai A tambah B? Kita langsung aljabarin aja ya. Dimana 2 pangkat A plus 1 itu sama dengan 24 langsung kita ubah jadi 2. 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 6. Betul? Nah, ini langsung kita terjemahin. 2 pangkat A plus 1 sama dengan 2 pangkat 6. Karena bilangan yang dipangkatkan udah sama ya, kita abaikan, kita hanya fokus ke A plus 1 sama dengan 6, berarti A nya 5.
A-nya dapat. Lalu di sini 3 pangkat B plus 1 sama dengan 27. Berarti 27 ini kita ubah jadi 3 pangkat 3. Ini udah sama. Berarti kita abaikan, kita fokus ke B plus 1 sama dengan 3, maka B sama dengan 2, ya. Maka nilai A tambah B adalah 5 tambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan 7. Nah, ini mudah sekali ya. Artinya kekuatan dari perpangkatan eksponen, maka ini sangat mudah jadinya. Oke. Nah, sebelum kakak tutup nomor 13 ini, sebetulnya kalau kita lebih jeli lagi, lebih tenang dalam membaca soal, sebetulnya soal ini bisa dikerjakan dalam waktu hanya 5 detik. Kok bisa? Kita buktikan ya. 5 detik. Sekarang kita lihat. Di sini kan yang ditanya A tambah B. Lalu ada soal 2 pangkat A tambah 1. Maka kira-kira 2 pangkat berapa yang hasil 6 Kak? Kan 2 pangkat 6 kan? Nah, A tambah 1 itu harus 6. Berarti A nya berapa? 5. Beres. 3 pangkat berapa hasil 27? 3. B tambah 1 harus 3. Berarti B nya 2. Berarti 5 tambah 2 7 juga gitu. Dapat ya? Berarti jawabannya yang B. Nah, sering melatih dengan soal kutak-atik, maka kamu akan ketemu tuh ya intuisi untuk mengerjakan soal dalam waktu yang detik-detikan, ya kurang dari 10 detik. Oke? Ya, kita ketemu lagi di nomor selanjutnya, itu nomor 14. Nah, nomor 14 soalnya jumlah bilangan kubik itu pangkat 3 dan bilangan kuadrat pangkat 2 antara 100 dan 200 adalah, ini soal gampang banget ya. Jadi kita hanya mencari bilangan berpangkat 3, artinya anu kali anu kali anu, hasilnya itu di antara 100 dan 200, dan bilangan kuadrat anu kali anu, hasilnya di antara 100 dan 200. Nah, ketemu angkanya berapa aja dijumlahin, beres. Nah, di sini yang perlu kakak ingatkan sekali lagi adalah ketika kamu ketemu kata-kata antara, maka kalau saja angka yang di antara ini ya batasnya yang ininya ternyata masuk dalam kriteria gitu, maka dia nggak ikutan. Ya, ingat tuh ya. Tapi kalau misalkan dia kata-katanya mulai dari sampai dengan, maka angka yang di awal sama yang di akhirnya kalau dia memenuhi kriteria, dia boleh masuk. Dapat? Misalkan kakak contoh, bilangan ganjil antara 1 dan 9 berapa aja? Cuma 3, 5, dan 7. Kenapa 1 sama 9 nggak ikut? Karena kata-katanya adalah antara 1 dan 9. Tetapi kalau soalnya bilang bilangan ganjil mulai dari 1 sampai dengan 9, maka 1 dan 9-nya ikutan. Paham ya? Oke, sekarang kalau gini kita langsung terjemahin aja lah udah. Yang ini kan kubik sama kuadrat ya. Yang gampangnya mah yang kuadratnya dulu aja ya. X kuadrat. Nah, coba rasain. Bilangan sesuatu yang dikuadratin hasilnya antara 100 dan 200. Setelah 10 kuadrat aja 100. Tapi sayangnya dia nggak boleh masuk karena kata-katanya antara. Oke? Berarti setelah 10 kuadrat berapa? 11 kuadrat. Berarti ada 121. Lalu ada berapa lagi? Berapa lagi? 12 ya, 144. Lalu ya 13 kuadrat 169. Lalu ada 196. Ini untuk yang ada ingat? Nggak ada ya. Ini untuk yang X kuadrat. Nah, sekarang yang X pangkat 3. Coba ya dari 3 dulu lah. 3 kali 3, 27 masih jauh ya. 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Masih belum. 5 udah pasti masuk karena 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Berarti kita hitung nih. 5 masuk 125. 6, coba kita coba. 6 kali 6 berapa? 36. 36 kali 6? 6, 36, 216. Oh, udah lewat. Maka yang kepake hanya ini. Soalnya bilang jumlah bilangan ini, ya udah tinggal dijumlah aja. Nah, ada strategi menjumlahkan yang bisa meminimalisir keseleo karena angka yang kita ucapkan itu nggak terlalu gede, ya. Kita hanya nyebutin ujungnya aja atau satuannya.
Kita lihat. 1 tambah 4 5, 5 tambah 9 14. Umumnya orang akan nyebut kayak gitu, 14, betul nggak? Nah, dalam teknik ini kita nggak nyebut 14, 4 aja kita sebut. Oke, 1 tambah 4 5, 5 tambah 9 4. Ya, sebutnya 4 nih. Satunya di mana? Contohnya di sini. Oke. Lalu 4 tambah 6 0. Satunya contohnya di sini. 0 tambah 5 5 kita tulis. Contohnya ada berapa? 2. Berarti kita taruh 2-nya di sini. Oke. 2 2 4 4 4 8. 8 tambah 6 4. Contohnya 1. 4 tambah 9 3. Contohnya 1. 3 tambah 2 5. Enggak perlu contohnya karena belum kelipatan 10. Oke, ada berapa contohannya? 2. Taruh di sini. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 755. Jawabannya adalah yang D ya. Paham ya? Ya ini sih gampang. Hanya kadang-kadang pengetahuan bawah antara dan mulai dari sampai dengan itu kadang-kadang kita suka lupa yang mana ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kamu tidak akan lupa jadinya. Oke? Ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya 15. Baik, kita lanjut ke nomor 15. Waduh, ini ngitung ya. Wah, ini gampang lah soalnya nggak usah kakak ucap ulang. Nah, yang langsung kita tulis adalah 1 dikurang akar 1 kurang 0,51. Langsung aja tulis akar 1 kurang 0,51 berapa? Berarti akar iya 0,49. Oke. Ditambah akar dari 2 dikurang 1,99 berapa? 0,01, betul. Nah, ini udah enak banget. 1 dikurang 0,49 diakarin. Ya 0,7 lah. Ditambah 0,01 diakarin 0,1. Sama dengan berapa tuh? 1 dikurang 0,7? Iya 0,3. 0,3 tambah 0,1 0,4. Ya, jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, silakan kalau mau resapi ya, supaya kita lebih dalam lagi, lebih paham lagi. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Baik adik-adik, kita masuk ke soal nomor 16. Ini ada soal ceritanya Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi yang sama. Artinya premi yang dibayar Dedi dan Ambar itu sama. Jika untuk membayar, gaji Dedi sebesar 1,5 juta dipotong 3% dan gaji Ambar dipotong 5%, maka gaji Ambar ini berapa? Nah, ini tekniknya gampang karena kita mau nyari premi mereka, notabene preminya sama. Maka kita misalkan aja premi itu sama dengan X, betul ya? Nah, di mana premi siapa? Si Dedi itu sama dengan preminya si Ambar, betul ya? Nah, ini pegangan kita nih. Dan sekarang kita lihat premi yang dibayarkan Dedi kan sama Ambar, berarti nanti preminya Dedi bisa kita dapetin karena apa? 1,5 juta dipotong 3%. Berarti maka kita bisa lihat X sama dengan berapa? Ya 3/100 dikali gajinya Dedi. Gaji Dedi berapa? 1,5 juta. Oke, coret nolnya 2, berarti 15.000 kali 3, berarti X-nya 45.000. Ini pegangan kita nih, 45.000. Oke. Sekarang gaji Ambar dipotong 5% dan hasilnya harus 45.000 juga. Berarti kita tinggal 2. Maka 5/100 dikali, tuh ya, oh jangan ini nulis kalinya deh, biasa aja. Dikali ya gaji Ambar, kita nggak tahu berapa. Itu hasilnya harus sama dengan 45.000. Oke. Berarti gaji Ambar sama dengan 45.000 dibagi ini dong, ya dibagi berarti dibalik, berarti dikali 100 dibagi 5.
Ini coret aja udah 45 coret tambah 5 berarti jadi 9. Nolnya ada berapa nih? 5 berarti 0 0 0 0 0. Kalau hitung 0 dari belakang 1 2 3 titik 1 2. Ya, jawabannya adalah 900.000. Berarti pilihannya adalah D. Bisa ya? Gampang lah ini ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita masuk ke nomor 17 ya. Kita baca soalnya. Seorang pedagang buah berbelanja buah-buahan di pasar induk. Harga rata-rata buah semangka, manggis, labu dan seterusnya adalah 425.000 ya. Berarti kita bilang ini rata-rata sama dengan 425 gitu ya. Nah, biar angkanya nggak terlalu gede, yang 0,3 nggak usah kita bawa ya. Sementara kita singkirkan dulu, nanti kita ambil lagi dulu ya. Berarti si harga rata-rata ini pasti didapatkan dari, ya kita simbolkan aja dulu, X bar gitu ya. X bar atau rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, ini banyak berapa nih? Bisa kita tahu nih. Mana? Dari sini ya. Semangka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dibagi 12. Oke. Nah, berarti X barnya udah keluar 425. 425 sama dengan JD dibagi 12. Dengan demikian JD jumlah datanya adalah 425 dikali 12. Nah, ini kita simpan ya. Oke, sekarang lalu ia menambahkan durian sehingga rata-ratanya berubah. Oke, berarti rata-rata yang baru kan gitu, itu sama dengan si jumlah data yang tadi ditambah durian, lalu dibagi nggak 12 kali tapi dibagi 13, betul ya? Kenapa? Karena udah nambah durian, udah nambah satu datanya, berarti bagi 13. Nah, berapa rata-ratanya? Ada angkanya 427, itu dikali 13 itu sama dengan JD tambah durian. Betul ya? Nah, udah seperti ini. Jadi enak banget. Nah, sekarang tinggal kita terjemahin. Kan JD-nya udah dapet nih, 425 kali 12. Berarti ini tinggal kita terusin aja. Maka 427 kali 13 itu sama dengan 425 dikali 12 ditambah durian. Kita singkat aja D, betul ya? Dan kenapa tadi kakak nggak kaliin? Karena kalau dikaliin angkanya gede banget. Karena kita pakai teknik berhitung ya. Kita lihat 427 kali 13, 425 kali 12. Angkanya mirip, angkanya hampir sama. Maka gimana caranya? Caranya gampang. Kita buat angka yang mirip ini menjadi sama dengan yang dibutuhkan. Kita lihat 427 bisa nggak diubah jadi 425? Bisa. Kita tulis menjadi 425 ditambah 2, betul nggak? Dikali 13. Ini kan kalau dijumlahin sama aja 427, betul nggak? Dan sama dengan 425 dikali 12 tambah durian. Oke? Nah, ini kita kaliin keluar, berarti 425 dikali 13, oke, ditambah 2 kali 13 sama dengan 425 kali 12 ditambah D. Oke? Paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang ini 425 kali 13. Sementara di sini 425 kali 12, ya. Kalau yang langsung lihat bisa langsung coret, kalau yang belum maka kita buat jadi 425 kali 12 ditambah 425. Betul?
Ini kan maksudnya 425 nya ada 13 kali nih. Nah ini 425 nya ada 12 kali tambah 425 nya sekali. Dan ditambah 2 kali 13 26. Sama dengan 425 kali 12 ditambah durian. Nah kalau kayak gini, ini pasti udah kelihatan ya. 425 kali 12, 425 kali 12 bisa dilakukan pemodalan. Dicoret. Maka tersisa di kanan durian sama dengan 425 tambah 26 berapa? 451. Nah, tadi kan di awal hitung kita udah buang nolnya 3 biar nggak terlalu besar angkanya. Berarti kita balikin ada 0 3 biji di sini. Maka harga durian per kuintal ya itu sama dengan Rp 451.000 rupiah ya. Berarti jawabannya yang E ya. Oke, mungkin yang mau memperdalam teknik berhitung seperti ini, silakan kalian catat lalu kalian kerjakan ulang. Dapatkan feel-nya karena ini akan sangat membantu sekali ya. Oke, silakan. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 18 ya. Jika P bilangan yang menyatakan 0,573% dari 6,54 ya. Nah, kita tuliskan langsung deh. Ya, P sama dengan berapa tuh? 0,573 per 100 dikali 6,54 begitu ya. Nah, lalu si Q itu adalah bilangan yang dinyatakan 6,54%, berarti 6,54 per 100 dikali 0,573 ya. Nah, maka kita mau tarik kesimpulan. Biar lebih gampang, kita misalkan aja, ini kan angkanya kebanyakan nih. Ya, kita misalkan aja. Misalkan 0,573 itu adalah A. Lalu kita misalkan juga karena ini angkanya berulang sama, maka kita misalkan 6,54 itu sama dengan B. Maka pemandangannya jadi berubah. Si P itu berubah jadi 0,573 apa? A. Berarti A per 100 dikali 6,54 B. Berarti sama dengan AB per 100. Itulah si P. Nah sekarang si Q. Q itu adalah 6,54 apa 6,54 B. B per 100 dikali 0,573 apa? A. Nah, langsung kelihatan ya. Berarti Q itu adalah AB juga per 100. Ternyata P dan Q sama. Berarti jawabannya yang benar adalah yang A. P sama dengan Q. Ya. Oke, silakan ulang videonya lalu resapi, dapetin feel-nya dan strategi ngerjainnya. Oke, yang mau catat ulang silakan catat ulang. Silakan. Ya, kita lanjut ke nomor 19. Sekali lagi minta maaf sebelumnya salah nomor lagi ya. Harusnya sebelumnya itu nomor 18 bukan nomor 17 ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 19. Soalnya seperti di depan Q per 12,5% sama dengan 32 per Q. Ya ini kan persamaannya udah ada, udah enak disama dengan yang berarti tinggal kita kerjain ya. Caranya gimana? Kita kali silang. Berarti di kiri jadinya Q kuadrat, betul? Sama dengan 12,5%, berarti per 100 dikali 32. Dapat ya? Nah, 12,5 per 100 kali 32. Sekarang biar gampang kita ubah bentuknya. Q kuadrat sama dengan 12,5. Ini kan bisa dipecah nih. 32 itu adalah 8 kali 4, berarti dikali 8
dikali 4 per 100. Nah, kamu udah mulai melihat sesuatu? Ya, 12,5 kali 8 berapa? 12,5 kali 2, 25. Nah, 25 kali 4 100. Berarti ini pasti mati. Betul ya? Lalu tinggal 4. Maka Q sama dengan plus minus 2. Oke, tinggal kita lihat jawabannya. Di pilihan ganda adanya 2. Berarti yang kita pakai adalah yang plus 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke? Akhirnya kita sampai ke nomor terakhir ya. Nomor 20. Soalnya ini menarik sekali. Nilai dari min 2011 tambah min 2009 tambah min 2007 tambah dan seterusnya sampai tambah 2011, tambah 2013, 2015, 2017 itu sama dengan berapa? Nah, tentu saja hanya orang yang sangat rajin yang betul-betul ngitung manual. Pusing betul ya, kebanyakan angkanya. Apalagi ini minusnya turun terus, bukan turun malah naik ya. Terus naik, akhirnya sampai jadi positif. Nah, tentu kita nggak perlu lakukan itu, tapi kita melihat sebuah pola, ya. Bagi yang udah melihat, pasti langsung kelihatan nih apa yang harus dilakukan. Nah, bagi yang belum melihat, kakak kasih jembatan sedikit, ya. Misalkan kakak punya di sini angkanya min 8 tambah min 6 tambah min 4 tambah dan seterusnya sampai tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 itu sama dengan berapa? Nah, kita lihat min 8, min 6, min 4 terus sampai 8. Berarti di sini ada 6 nggak sebelumnya? Ada 4 nggak sebelumnya? Ada. Berarti angka ini akan saling bunuh. Karena ada yang min, ada yang plus. Habis kan? Maka bisa dipastikan ini pasti mau modal. Tersisalah yang ini. Nah, tinggal ini aja dihitung. Oke? Nah, begitu juga dengan soal di atas. Maka oke, langsung sini aja ya. Berarti ini pasti modal. Nah, pasti modal. Ya, karena dimulainya min 2011 maka akan modal sama 2011. Berarti yang cukup kita hitung ini dong. Ya udah, tinggal kita hitung manual ya. 2013 ditambah 2015 ditambah 2017. Tinggal dijumlah ya. Maka 3 tambah 5 8, 8 tambah 7 5. Nah, ini ada 1 masuk sini. 1 tambah 1 2 3 4. Berarti 4. Ini 0, ini keluarga 6. Berarti 6045. Ada jawabannya? Ada, yaitu yang D. Paham ya? Nah, jadi seperti itu pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai ya, yaitu mata uji atau mata pelajaran kuantitatif. Nah, adik-adik, yang kakak mau sampaikan adalah mengerjakan soal tanpa berpikir atau tanpa merasakan feel-nya, ya, tanpa mendapatkan strateginya, maka sebetulnya kita tidak tambah pintar. Tetapi ketika kita belajar, kita rasakan feel-nya, kita dapetin feel-nya, lalu kita temukan strategi demi strategi. Dari banyak soal akan muncul banyak strategi, kita kumpulkan. Maka ketika kamu nanti di dalam peperangan yang sebenarnya, yaitu menghadapi UTBK, kamu akan banyak sekali strategi yang bisa kamu terapkan untuk menghadapi soal-soal yang berbagai bentuk yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. Namun dengan strategi yang kita kuasai, maka akan ada banyak jalan untuk kita mengerjakan soal-soal tersebut. Oke? Baiklah adik-adik, materi hari ini sudah selesai. Yang kakak ingin sampaikan adalah ketika kamu mengerjakan soal, maka jangan hanya mengerjakan soal saja tanpa rasa, ya. Jadi sekali lagi yang mau kakak ingatkan adalah
ketika kamu mengerjakan soal, maka yang pertama dapatkan feel-nya, dapatkan rasanya, ya. Lalu yang kedua, lihat strateginya, lihat idenya. Maka semakin banyak ide, semakin banyak strategi, lalu kamu kerjakan dengan feel yang luar biasa, maka pada saat kamu berada di dalam peperangan yang sesungguhnya, yaitu UTBK nanti, kamu akan dengan tenang mampu mengerjakan soal-soal dalam bentuk apapun, karena kamu sudah mempunyai banyak strategi, banyak ide, dan tentu saja dengan feel yang terasa sekali di kamu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga like dan share ke teman-teman kamu, ya, dan isi kolom komentar, betul ya? Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sang juara.